Pokoknya aneh. Kalau ada orang yang maju di kampung itu, pasti anggota keluarga itu sakit. Oh, jadi Iya, dari penyakit hati. hati itu emang. Heeh, dari penyakit hati gitu. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan sharing seputar misteri pengalaman pribadi di sebuah tempat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk clue-cluenya, nanti kita akan menceritakan tentang seputar sejarah kampung tersebut dan juga cerita-cerita mistis dan fakta di kampung tersebut. Kalian penasaran untuk cerita misterinya? Jangan di skip dan terus tonton video kita dan support terus channel kita dengan cara subscribe, like, and comment. Oke guys, kita mulai ceritanya. Nah, saya itu lahir di suatu kampung yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, ketika kami waktu kecil, sebetulnya sih tidak terjadi apa-apa. Tetapi pernah dulu ketika lagi membangun rumah, orang tua itu pernah ada bentrok sama tetangga gitu. Problem gitu. Ya, ada problem mungkin ketidaksalahpahaman. Jadinya sempat bentrok gitu antara orang tua sama tetangga gitu. Nah, dari sana ada kecap kata dari orang tersebut itu yang bahasa Sundanya kayak gini. Urang mah moal nepikeun ka nahampura maneh. Jadi gitu bahasa Sundanya mah gitu. Itu ucapan dari tetangga kepada orang tua saya gitu. Pas dulu itu gitu. Nah, itu artinya apa ya? Ya, artinya itu bahasa Indonesia itu gini, pokoknya saya itu tidak akan memaafkan kamu gitu. Sampai kapan? Sampai kapanpun juga gitu. Nah, kita ungkit dulu problem masalahnya itu seperti apa. Jadi pas dulu itu sebetulnya orang tua saya itu gak nyuruh tetangga saya buat bantu-bantu rumah gitu. Kan biasanya hari Kamis itu pada bayaran. Biasanya itu gitu. Kayak tukang bata atau tukang nembok, pokoknya tukang bangunan lah gitu. Nah, pas hari Kamis itu semuanya udah dibayar, tetapi yang tetangga itu kemungkinan lupa sama orang tua saya itu gak dibayar gitu. Nah, jadi mungkin tetangga saya itu merasa gak enak. Iya, merasa gak enak gitu karena dia gak dibayar gitu. Tapi kan orang tua saya kan pemikirannya itu ini karena dia itu gak disuruh gitu. Terus kan bantu-bantu juga sebetulnya puyurnya dia nggak terlalu bantu-bantu buat bangun rumah gitu. Jadi dia itu kepengen bayarannya itu full kayak tukang-tukang yang lain. Itu kan logikanya nggak bisa kalau seperti itu gitu. Nah, jadi di sana ada unsur sakit hati, terus merasa gak enak orang tua saya itu gitu. Pastilah namanya ada perkataan yang gak enak ke dalam hati kan, pastilah gitu gak enak. Nah, udah kejadian seperti itu, terus langsung disusul gitu. Iya. Rumah si orang tersebut. Itu kan lokasinya rumahnya itu kan gini. Ini kan rumah orang tua, rumah orang tua saya. Dekat Nah, rumahnya. posisi tetangga itu saya di sininya gitu. Jadi kalau rumah saya itu menghadapnya ke sini, tapi kalau tetangga saya itu menghadapnya ke sini gitu. Tapi ya apa namanya? Bertetanggaan lah, deket lah gitu. Ya dekat pokoknya. Ya dekat, gitu posisi si rumahnya itu gitu. Nah, lalu bergegas lah orang tua saya itu langsung nyusul ke rumah tetangga saya gitu, langsung nyusul. Nah, langsung bicara kayak gini, kata orang tua saya itu gitu. Nyuhunkeun hapunten atuh, bahasa Sunda mah kayak gitu, nyuhunkeun hapunten abdi bilih lepat tina cariosan anu tadi gitu. Kalau bahasa Indonesia mah gini, mohon maaf, saya minta maaf gitu kalau seandainya tadi saya nyakitin kamu gitu. Nah, tapi
Pas minta maaf itu kepada tetangga saya itu malah gini jawabannya, gak mau katanya itu gitu, gak mau maafin. Jadi pokoknya gak bisa saya maafin, mohon maaf gitu. Malah saklek kayak gitu ngomongnya itu gitu, tetangga saya itu kepada orang tua itu gitu. Pokoknya mah nanti tunggu malam, bahasa tuh kayak gitu. Jadi kayak semacam kayak ancaman. Diancam itu sama tetangga saya itu gitu. Mungkin kan naluri manusia kan ada hawa nafsu juga gitu. Jadi tingkat kesabaran itu terbatas gitu. Terbatas, akhirnya orang tua saya pun ini kepancing emosinya gitu. Lalu orang tua itu berkata kayak gini ke tetangga saya itu, pokoknya kalau nanti saya sakit pas malam hari, kayak panas dingin atau pusing atau sakit kepala, saya itu gak bakalan menyalahkan orang lain. Pasti yang disusul yang pertama itu pasti kamu. Gitu. Karena sejarahnya di kampung tersebut itu kebanyakan pada para pelaku, bukan pelaku ya, kayak semacam dukun lah. Kebanyakan dukun gitu di kampung tersebut itu, jadinya Hong yang nggak main wiseso fisik dumateng mringkersanipun. kalau di kampung itu, tapi sifatnya itu kayak main yang kayak apa ya? Goib. Iya, benar, yang kayak gaib-gaib gitu. Makanya nggak kelihatan gitu kalau seandainya ada yang menyakiti juga gitu, karena kan mainnya main goib gitu. Kebanyakan mayoritas orang sana itu ya katakan apalah. Ya bahasa kasar nama dukun lah, katakan dukun kayak gitu, dukun. Orang sakti kayak gitu, orang-orang sakti kayak gitulah. Jadi kebanyakan itu kayak gitu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah pas malamnya itu alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu. Biasa normal gitu. Kemungkinan itu hanya menakut-nakuti aja gitu. Sesaat. Iya, gentakan gitu, tetangga saya kepada orang tua gitu. Nah, lalu rumah itu sudah jadi, tapi sampai dulu juga, sampai sekarang juga sih, sama orang tersebut tuh damai-damai aja gitu. Seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi aman-aman saja gitu, normal. Biasa aja normal gitu. Jadi nggak kelihatan dia itu jadi bermusuhan atau gak suka sama saya gitu. Jadi enggak kelihatan itu enggak kayak gitu, tapi di belakang kebanyakan orang-orang itu pada ngomongin lah gitu. Orang itu gitu pada sakit lah gitu. Rumah sudah jadi, singkat cerita itu rata-rata kalau mayoritas orang sana itu semuanya itu kan untuk denah lokasinya itu berbatasan sama kampung yang lain gitu. Jadi kan untuk denah lokasinya itu gitu. Jadi sama kampung tetangga itu jauh, berjauhan gitu. Jadi contohnya kayak gini, masuk berjauhan itu kayak gini. Jadi kan ini kampungnya, nah lalu ini dibatasi sama pemakaman umum. Ya ada pemakaman umum. Mungkin nggak bisa saya sebutkan itu pemakaman apalah gitu. Nah, dibatasi sama pemakaman umum, lalu di sininya baru ada kampung yang lain lagi gitu. Jadi untuk lokasinya itu pokoknya dia itu di ujung jalan, nggak ada akses lagi ke kampung yang lain. Pokoknya di ujung kampung lah gitu untuk lokasinya itu gitu. Jadi kalau terjadi apa-apapun kampung yang lain tidak tahu gitu. Soalnya kan terbatas sama pemakaman umum itu gitu. Nah, sama kampung yang lain juga udah terkenal kampung itu gitu. Jadi pokoknya jangan macam-macam sama orang sana gitu. Jadi kayak pada takut juga gitu, kampung tetangga juga gitu. Kalau berurusan sama orang-orang sana itu gitu. Nah, makanya kayak semacam diasingkan lah kayak gitu. Jadi untuk masyarakatnya juga nggak bertambah gitu. Tetap segitu gitu untuk masyarakatnya juga gitu. Jadi kayak semacam kampung adat, tapi ini mah bukan kampung adat gitu. Kayak semacam kampung adat, tapi sangat untuk masalah di bidang agamanya
saya pun muji lah gitu ke kampung itu karena apa ya, karena kompak banget gitu untuk kayak semacam kayak perayaan tahun baru Islam, terus kayak semacam pengajian-pengajian mingguan gitu ataupun bulanan gitu. Jadi untuk masalah agamanya sih bagus di sana itu gitu. Tapi karena dulunya tercoreng kampung tersebut itu banyak para pelaku ya kalau dalam tanda kutip pelaku pesugihan lah, katakan kayak gitu. Makanya orang-orang yang lain juga, yang tetangga luar juga sangat takut gitu berurusan sama kampung itu. Mending menghindar. Ya, mending menghindar daripada berurusan gitu. Nah, terus saking sangkeknya, saking parahnya, ini mah bukan ya kalau semacam bermusuhan antara tetangga kampung wajar lah. Saya katakan gitu wajar. Tapi ini mah yang nggak wajar itu gini. Yang nggak wajar itu kok bisa ada orang tua yang apa ya, yang bahasa itu bukan yang dijadikan pelaku pesugihannya itu, yang korbannya itu adalah anaknya. Ya bukan mengorbankan anaknya, targetnya itu anaknya gitu. Jadi tidak pandang bulu kalau di daerah sana itu mau anak, mau tetangga, mau apapun gitu. Pokoknya kalau ada rasa sakit di hati itu karena mereka itu pada orang-orang bisa lah gitu. Jadi langsung dikerjain. Iya, dikerjain lah gitu bahasanya itu gitu, dikerjain gitu. Biar apa sih namanya? Biar orang itu biar rugi lah gitu. Biar sakit gitu orang itu gitu. Nah, ini ada kejadian gini. Ada kejadian antara orang tua sama anaknya. Nah, anaknya itu sebetulnya dia itu pelaku bisnis, membuka warung di kampung tersebut gitu. Nah, setelah membuka warung di kampung tersebut, kelihatan maju si anaknya itu gitu. Jadi yang awalnya dagangan cuma roti ya contohnya, jadi ada makanan ringannya. Jadi secara bertahap si warung itu rame lah sama para belanja orang sana itu gitu. Kembang ya. Nah, kemungkinan ada penyakit hati dari orang tua ini, parahnya orang tua ini loh. Dari orang tua sakit hati melihat anaknya maju, anaknya sendiri loh itu, anaknya maju, akhirnya si orang tua tersebut itu emang sih para tetangga juga udah pada tahu bahwa orang tuanya itu bisa gitu. Orang bisa gitu. Emang udah pada tahu sih gitu. Emang orang bisa gitu. Nah, kemungkinan pada malam harinya dikerjain si anaknya itu. Nah, enggak lama kemudian si warungnya itu mendadak sepi. Gitu. Jadi gak tahu apa-apa, jadi sepi aja, gak ada yang belanja. Ya. Tiba-tiba sepi. Gitu. Rame ya. Yang awalnya rame, terus sekarang jadi sepi gitu. Kan gak masuk logika gitu. Nah, parahnya lagi kan kalau sepi sih no problem lah gitu. Kalau sepi emang yang namanya dagang nggak apa-apa lah gitu, meskipun meskipun dikerjain juga gitu. Nah, dikerjainnya juga ini bukan karena sepinya juga, tapi dikerjainnya itu ke orang-orangnya gitu. Jadi orangnya itu sekarang menjadi gila. Sekarang itu menjadi gila. Saking parahnya. Si anaknya. Itu anaknya gitu. Si anaknya itu dia udah nikah, udah punya anak. Sebetulnya si orang tuanya tuh punya cucu gitu. Tapi karena rasa irinya, rasa penyakit hatinya itu tinggi, makanya dia gak pandang bulu. Anaknya pun dia makan gitu. Dia kerjain saking parahnya kayak gitu. Saking parahnya itu. Dan akhirnya ya kasihan juga sih sampai sekarang dia itu lupa ingatan. Terus dia itu suka bicara sendiri gitulah. Terus si ngomong sendirinya juga dia nggak berhenti. Terus ngobrol, tapi si otaknya itu flashbacknya itu ke masa dulu, bukan ke masa sekarang gitu. Kayak nyebutin
nini aku gitu, apa kakek aku gitu. Oh, ceritanya Iya. ulang-ulang gitu. Gitu kayak nyebutin nenek aku, kakek aku gitu. Jadi si otaknya itu flashback ke zaman dulu bukan ke zaman sekarang gitu. Padahal kan orang itu sampai sekarang masih hidup. Masih hidup si anaknya itu gitu. Tapi karena orang tuanya sih udah meninggal. Oh. Kalau orang tua nama gitu. Tapi si anaknya itu yang dikerjain itu sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang. Tapi sebelum jadi gila itu udah nikah belum dia? Udah nikah. Udah nikah? Udah nikah. Masih diurus sama istrinya gitu. Jadi gini, pas udah dikerjain, terus dia menjadi gila. Nah, menjadi gila itu kenapa? Kemungkinan besar warungnya sepi, gak ada pendapatan lagi, dan akhirnya dia itu ditinggal sama anak istri gitu. Oh iya. Jadi depresi lah katakan. Depresi pikiran. Gitu pikiran. Jadi, Gitu. Yang ya awalnya kan dia dikerjain sama bapaknya sendiri gitu. Ditambah terus depresi ditinggal anak istri kan. Langsung ya ke dirinya langsung lupa diri lah gitu. Yang dikatakan menjadi orang gila gitu. Nah, sekarang pun dia itu masih sehat gitu. Karena ya katakan Allah itu Maha Adil lah katakan gitu. Soalnya kan dia gak ada beban pikiran, terus makannya juga kadang-kadang dari mana lah gitu. Kita gak tahu gitu. Tapi sampai sekarang sehat gitu, sampai sekarang juga gitu. Bahkan jam 12, jam 1 malam, jam 2 malam juga kadang-kadang dia suka ke empang gitu. Suka ke sawah gitu. Jadi pekerjaannya dia sehari-hari itu ngumpulin kalau bahasa Sunda barang bang. Ranting ya. Ranting bahasa Indonesia. Ranting kelapa yang udah kering. Jadi dia itu kegiatannya seperti itu gitu untuk kegiatannya. Jadi ranting-ranting itu dikumpulkan di dekat-dekat rumahnya gitu. Makanya sampai sekarang bisa disurvei, pokoknya di pinggir-pinggir rumah itu banyak ranting-ranting yang udah kering. Yang buat yang buat jadi bahan bakar gitu, buat kayak lunak nasi atau apalah gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan itu dia makannya dari mana gitu. Sampai sekarang kan ya manusia kan pasti butuh makan kan gitu, pasti butuh makan. Nah, makannya itu dari mana gitu. Nah, kalau makannya dia kan punya saudara. Oh, masih di daerah situ. Masih di daerah sana. Dia kan punya saudara sekakek atau senenek lah gitu. Dari turunannya gitu. Nah, dia itu kebetulan punya waris. Oh, waris dari orang tuanya. Waris dari orang tuanya itu gitu. Berupa sawah gitu. Oh. Nah, si saudaranya itu suka ngasih makan tiap hari ke dia itu, suka simpan aja di depan rumahnya gitu. Tapi disimpan di depan rumahnya juga dia itu niatnya sih bukan membantu gitu. Ya kan kata saya juga di kampung itu sangat licik gitu orang-orangnya itu gitu. Jadi bukan niat membantu gitu. Jadi contoh hari ini dia antar makanan dihitung gitu. Satu makanan tuh berapa. Terus katakanlah sehari itu 3 kali makan. Itu satu hari dihitung berapa, contohnya 50.000 lah sehari, dihitung itu. Nyampe sekarang habisnya berapa, sampai nominalnya itu ke harga sawahnya itu gitu. Oh, paham. Paham gitu ya, kayak gitu. Jadi ada maunya, bukan sekedar ngasih. Iya. Jadi nanti dibayarnya sama sawah gitu. Gitu. Seharga sawah gitu. Nah, sekarang udah kepemilik sama saudaranya sawahnya itu gitu. Dan akhirnya dia pun gak dikasih makan. Gitu. Parah lah gitu, sangat-sangat parah lah gitu. Kalau dilihat di situasi kampung tersebut gitu. Nah, terus gini, singkat cerita itu kan dulu itu saya itu kan bukan pindah ya, pesantren gitu. Pesantren di daerah Tasikmalaya lah gitu. Nah, jadi untuk kelanjutan di kampung tersebut itu kurang tahu gitu. Setelah
setelah pesantren itu, karena kan saya hidupnya di pesantren bukan di mondok gitu. iya ada mondok lah gitu, bukan di kampung tersebut gitu. Terus pernah dulu ketika saya lagi kelas 6 SD dulu itu ada orang apa ya, ada orang kesurupan lah katakan, ada orang kesurupan gitu di kampung tersebut itu. Nah lalu kan kami tanya akibatnya dari apa, akibatnya itu. Dan ternyata akibatnya itu dia itu ini sih sebetulnya nggak ada sangkut paut sama kampung tersebut gitu. Tapi ini nantinya endingnya ada sangkut pautnya gitu sama kampung tersebut gitu. Endingnya adalah gitu. Nah jadi kenapa dia bisa kesurupan? Nah dia itu main ke kayak semacam kayak pantai lah gitu. Main ke pantai. Nah di tengah-tengah perjalanan dia itu malah menabrak ular. Ular. Gitu. Apa itu kira-kira? Iya gitu, ular kobra atau ular apalah gitu. Ular. Pokoknya ular yang lagi melintas gak sengaja sama dia ke giles gitu. Sama motornya itu gitu. Nah pulang-pulang dia malah kesurupan. Dari pantai. Pulang dari pantai itu pas nyampe rumah tuh langsung kesurupan. Pokoknya langsung kesurupan. Terus pas lagi kesurupannya itu inget saya itu ini baru pulang ngaji. Pulang ngaji ya dari masjid jam 8 malam lah gitu. Nah pas pulang ngaji itu kok rame gitu di rumah itu gitu. Nah pas mau ngelewat si orang yang kesurupannya itu lagi berdiri dengan posisi mata merem dan dia ngobrol gitu. Ngobrol sendiri. Tuh sampai merinding saya. Ngobrol sendiri. Ngobrol di pinggir rumahnya karena di pengen disadarkan juga susah gitu. Dia itu gitu. Obrolannya apa? Obrolannya itu kayak akhirat gitulah. Ngobrolnya itu. Nah, ingat pas saya mau melewati rumah tersebut lalu dia ngobrol kalau bahasa Sunda jang tahan dulu cina gitu. Awas di depan ada jembatan Siratal Mustaqim cina gitu. Kan aneh gitu. Itu cuma jalan biasa tapi disebut jembatan Siratal Mustaqim gitu. Itu pas kelas 6 SD itu. Gitu. Emang sih di pinggir rumah itu kan ada semacam tali tambang gitu. Nah mungkin yang disebut yang dia disebut jembatan Siratal Mustaqim tali tambang itu gitu. Kemungkinan gitu. Nah dia karena di kampung tersebut tidak sehat dan akhirnya dibawa ke salah satu pondok khusus yang sakit lah. Yang sakit kayak gitulah gitu. Dibawa dan singkat cerita dia itu kalau gak salah hampir 1 bulan di pondok itu dan alhamdulillah sehat pas pulang ke rumah. Sehat pas pulang ke rumah. Nah terus yang nyambungnya ke kampung itu, nah pokoknya kalau gak salah 10 tahun gak tahu 20 tahun kemudian lah. Jadi gini. Pas kejadian. Ya pas kejadian yang kesurupan itu dia itu lagi usia kurang lebih 20 tahunan lah gitu. 20 tahun kemudian. Nah setelah usia menginjak udah nikah lah gitu. Mungkin usia 30 ataupun 28an lah gitu. Nah pas usia 28 tahun ataupun 30 tahun, nah dia itu menikah. Menikah sama orang Ciamis. Dia itu kebetulan saya udah keluar dari pondok gitu, makanya tahu. Saya udah keluar dari pondok, makanya saya pun tahu gitu. Nah, pas udah nikah, dia itu langsung membuka warung. Di kampung itu gitu. Ini sih ceritanya hampir sama kayak cerita yang sebelumnya yang gitu. Awal. Yang awal itu hampir sama, tapi ini endingnya lebih parah kalau ini. Nah, gini endingnya. Pas dia nikah, buka warung di rumah usaha. Usaha. Nah, dia buka warung, kebetulan kalau gak salah udah punya 2 anak, udah lumayan agak gede-gede juga sih gitu. Nah, buka warung tuh langsung rame gitu. Kan gini ya, kalau seandainya kita hidup di suatu tempat, di satu kampung yang
bukan berbatasan, yang berjauhan sama kampung yang lain kan kemungkinan yang belinya juga hanya orang-orang itu aja. Orang Gitu. kampung tersebut. Iya, jadi nggak bisa nambah, nggak bisa berkurang, kemungkinan kan hanya orang-orang itu aja yang belanjanya gitu. Nah kemungkinan ada, yaitu dia ada rasa iri sama dengki, ada penyakit hati gitu. Dia kan nggak lama kemudian kan warung itu rame gitu, kayak jualan kayak semacam sosis, terus cimol kayak gitu. Cemilan lah. Cemilan, cimol ataupun minuman yang dingin gitu kayak Yang gitu. saset gitu. Yang satu set gitu. Nah, rame sama anak kecil, sama anak PAUD, sama anak-anak SMP kadang-kadang yang udah pada pulang dari sekolah gitu, rame. Nongkrong. Gitu nongkrong rame gitu pokoknya dia itu gitu. Nah, nggak lama kemudian dari itu warungnya rame dan yang wanita itu, yang orang tersebut itu jatuh sakit pas lagi si istrinya itu pas lagi rame-ramenya warung. Sakit penyakit biasa, maksudnya sakit. Iya, penyakit biasa lah gitu, tapi parah gitu. Nah si warungnya itu dilanjut sama nininya gitu, sama ibunya gitu. Ibunya. Sama ibunya karena dia itu sakit gitu. Nah, udah bolak-balik dia itu ke rumah sakit, ternyata di kata dokter itu dia itu divonis punya kanker payudara. Penyakit parah lah gitu. Punya kanker payudara dan akhirnya harus dioperasi gitu. Harus dioperasi, tapi awalnya sih gak mau dia itu dioperasi gitu, awalnya itu. Karena kan kemungkinan takut atau apalah gitu. Kemungkinannya itu, makanya kan langsung pulang ke rumah. Mungkin mikir-mikir lagi lah gitu. Mikir-mikir lagi kalau seandainya dioperasi itu akibatnya kayak gimana gitu. Tapi kan namanya kanker payudara itu kan, kalau kanker kan kemungkinan penyakitnya menggerogoti tubuh. Jadi makin lama makin parah. Kalau gak seandainya gak diangkat, gak ditangani gitu. Nah akhirnya mau tidak mau dia itu langsung melakukan operasi. Melakukan operasi di salah satu rumah sakit gitu. Nah, setelah melakukan operasi, nggak lama kemudian dia itu nggak kuat menahan rasa sakitnya dan akhirnya meninggal dunia gitu. Setelah operasi sempat pulang ke rumah. Ke rumah. Lagi pemulihan. Dan ternyata nggak lama kemudian meninggal dunia. Yang awalnya itu dari warung rame. Gitu. Padahal ya kasihan lah gitu kalau sekarang lihat anaknya itu kan, yang satu udah menginjak ke SMP, yang kedua itu masih kecil, kemungkinan baru masuk PAUD gitu. Makanya kalau sekarang saya lihat anaknya itu pada kasihan gitu, karena udah ditinggal sama ibunya gitu. Kalau si suaminya sih masih di sana gitu, masih ngewarung sampai sekarang juga gitu, masih ngewarung dan nggak beres sampai sana. Dan sekarang pun mulai kena itu ke bapaknya, ke orang tua si suami, ke orang tua si istrinya. Kan si istrinya kan asli orang sana gitu. Gitu. Nah malah sekarang itu yang kenanya itu bapaknya, kakeknya lah gitu. Sekarang itu suka sakit-sakit. Awalnya kan kakeknya itu kerja di Jakarta gitu, rantau gitu, karena kelihatan usaha di kampung itu rame, makanya dia juga suka membantu gitu. Jadi pulang lah, ngerantau lagi. Membantu gak merantau lagi, karena kan lumayan lah. Nyampe sekarang pun udah kebeli mobil. Dari hasil warung gitu. Mobil Brio gitu. Pokoknya hebat lah gitu. Warung kecil tapi menghasilkannya gede gitu. Itu di kampung. Tapi ya itu resikonya. Bapaknya kena itu. Sekarang itu bapaknya kena sakit. Sekarang itu gitu. Kadang sakit, kadang sehat. Kadang sakit, kadang sehat gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah masih panjang umurnya. Tapi kebanyakan pada sakit-sakit gitu. Sakit-sakitan gitu kebanyakannya gitu. Dan warung pun sampai sekarang masih beroperasi gitu. Dan masih kuat lah gitu. Karena tidak ada kompetitor yang lain gitu. Cuma itu.
Nah itu kan di satu keluarga. Nah saya mau cerita lagi ke keluarga yang lain juga gitu. Nah ada salah satu keluarga masih di kampung tersebut. Nah katakan kan gini ya, pokoknya aneh kalau ada orang yang maju di kampung itu pasti anggota keluarga itu sakit. Oh, iri hati. Iya dari penyakit hati. Hati itu mah. Heeh, dari penyakit hati gitu. Jadi nyampe sekarang pun gimana ya? Gak nyangka lah gitu, gak nyangka itu kan anehnya itu di setiap ada orang yang maju, yang ekonominya naik drastis, anggotanya sakit gitu. Anggotanya. Udah pasti itu mah gitu. Nah ada salah satu keluarga ini kan dia itu menikah sama katakan menikah sama suami yang ada lah gitu, yang orang berada. Nah dia itu kerja di salah satu perusahaan, dia itu gitu. Pas awal nikah gak ada apa-apa, pas awal nikah aman-aman aja gitu, pas awal nikah itu gitu. Nah mungkin berjalannya waktu si suaminya itu diangkat jabatannya. Kalau yang tadi mah konteksnya dia itu usaha ngewarung, kalau ini mah konteksnya jabatan naik ini mah. Nah pas si suaminya di perusahaan tersebut itu naik jabatan, nggak lama kemudian istrinya sakit istrinya gitu. Si istrinya sakit gitu dan diponis penyakitnya itu kalau nggak salah ada tumor otak. Masih muda. Dia itu punya anak kalau nggak salah punya anak 3 lah. Yang satu sekarang udah lulus kuliah, yang kedua baru masuk SMP, yang ketiga baru masuk SD gitu. Nah pas si suaminya itu naik jabatan, tidak lama kemudian istrinya sakit. Nah pas istrinya sakit, bolak-balik rumah sakit gitu. Dan di suatu hari itu harus ada tindakan operasi yang harus mengeluarkan biaya itu tinggi gitu, mahal lah katakan gitu. Nah padahal kan ya kalau saya sendiri kalau ada anggota keluarga sakit, apalagi memerlukan pengobatan yang sangat-sangat urgent lah gitu, bahaya gitu, harus buru-buru, harus ditindak langsung gitu. Meskipun tidak ada uang ya, mending jual yang ada gitu. Dipaksain jual yang diusahain, jual yang ada gitu. Jual yang ada lah pokoknya biar tindakan operasi itu lancar gitu. Tapi yang anehnya di keluarga tersebut karena gak ada biaya, sebetulnya dia itu punya mobil gitu. Ada aset yang bisa dijual. Ada aset yang bisa dijual, punya mobil dia itu gitu. Tapi nggak tahu kenapa sama bapak tirinya, kan dia kan mamahnya itu kawin 2 kali lah. Mamahnya itu. Nah, sama bapak tirinya itu nggak diizinin mobil itu dijual. Padahal mobilnya itu punya suaminya gitu. Dan punya istrinya gitu, bukan punya orang tuanya gitu, bukan, tapi yang punyanya itu suaminya gitu sebetulnya. Nah karena si suaminya itu takut sama mertuanya, jadinya nurut gitu. Dan akhirnya tindakan operasi tidak bisa dilakukan, dan parah, ya endingnya meninggal. Si istrinya itu meninggal dunia gitu. Kemungkinan nggak jauh beda sama usianya itu sama yang tadi saya ceritakan, yang ngewarung itu. Kemungkinan ya di usia mau mendekati 40 lah. Belum ke 40, mau mendekati 40 lah gitu. Meninggal dunia gitu. Si istrinya itu gitu. Tapi sampai sekarang juga suaminya itu ya alhamdulillah belum kawin gitu. Jadi masih jabatannya masih tetap. Kalau jabatannya sekarang masih tetap gitu. Jabatannya masih tetap di jabatan itu gitu. Ya dan akhirnya si istrinya itu meninggal dunia gitu. Dan suaminya pun alhamdulillah dia sampai sekarang nggak nikah gitu. Sampai sekarang kemungkinan masih kepikiran sama istrinya gitu. Nah, enggak berhenti di sana.
Tetap ada keberlanjutan, nggak berhenti di sana. Tidak lama kemudian mamahnya sakit. Orang tua si istri yang meninggal Si istri, itu mamahnya sakit, mamahnya itu gitu. Nggak lama kemudian mamahnya sakit dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit diponis penyakitnya itu kalau nggak salah ada cairan di paru-paru. Ada cairan di paru-paru sama di apalah di organ tubuhnya itu gitu. Jadi susah buat dikeluarinnya gitu. termasuk penyakit agak lumayan parah lah, bukan agak lumayan apa, termasuk parah lah gitu. Nah, udah bolak-balik rumah sakit, pengobatan seperti biasa, diantar sama suaminya lah gitu, sama si kakeknya itu gitu. Nah, pas pulang terakhirnya itu, pas di rumah itu sebetulnya udah kelihatan ada kemajuan buat sembuh. Gitu. Udah kelihatan si paru-parunya udah bisa dikeluarin cairannya gitu di dalam tubuhnya. Terus udah kelihatan dia itu bisa berdiri gitu. Tapi nggak lama kemudian 2 hari setelah itu dia meninggal juga. Menyusul anaknya. Gak lama si anaknya dia sakit, mau mendingan terus dianya yang meninggal. Iya gitu. Dan malah orang tuanya yang meninggal itu mamahnya itu gitu. Jadi sekarang itu di keluarga itu cuman ada cowok. Iya cowok semuanya gitu dan anak-anaknya gitu. Tapi kalau yang ini sih yang kakeknya itu kemungkinan ya dalam tanda petik orangnya kayak gitulah. Jadi sekarang itu malah dia udah punya calon lagi gitu. Malah gitu. Gitu malah pengen nikah lagi gitu. Dia itu nyampe sekarang gitu. Justru kan harus malu sama mantu ya. Mantunya itu gak nikah lagi, ini malah kakeknya ngeduluin gitu. Gitu. Nah, jadi masih banyak cerita lah. Masih banyak cerita yang belum saya ungkapkan gitu. Di kemungkinan kampung tersebut. Di kampung tersebut kemungkinan kalau video ini cukup ceritanya itu nyampe ini dulu lah gitu. Nanti kita lanjut. Kelanjutan lagi. Iya, nanti ada kelanjutan lagi untuk di part selanjutnya itu insya Allah saya akan menceritakan tentang ini, tentang apa ya? Tentang siapa sih pelakunya gitu. Nah, ada orang yang dicurigai sampai sekarang. Terus di part selanjutnya nanti akan menceritakan tentang situasi keluarga saya sendiri gitu. Oh iya. Kalau kalau sekarang part ini saya ceritakan tentang keluarga tetangga. Nah, kalau part selanjutnya nanti saya akan ceritakan pengalaman pribadi khususnya di keluarga saya dan juga ada orang yang dicurigai sampai sekarang. Ada pelakunya. Si gitu. pelakunya. Ya, sampai sekarang ada pelakunya gitu. Yang dicurigai tapi kan walau alam gitu. Gitu. Cuma curiga mungkin. Iya, cuma curiga gitu. Oke, jadi untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjut di part keduanya ya. Tentunya di part 2-nya itu lebih menarik lagi gitu. Karena akan menceritakan tentang keluarga saya sendiri dan juga siapa sih pelakunya yang mengakibatkan seperti itu gitu. Oke, jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Nanti kalian tunggu di video part selanjutnya. Oleh karena itu, tolong bantu support dan juga subscribe channel kami dengan cara like and comment dan juga subscribe ya gitu, biar nanti part 2-nya ada di notif kalian. Oke? Mungkin segitu dulu cerita kali ini. Saya sendiri Erwin dan ini Sabik dan itu Ahmad Ruli. Oke, kita lanjut di part selanjutnya. Bye bye.